Shalom saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang etika Kristen dalam perkembangan sains dan bioteknologi. Video ini dibuat oleh Christopher Parapat dan rekan saya, Heika Beis. Etika Kristen memainkan peran yang sangat penting di dalam menavigasi isu-isu bioetika seperti aborsi, rekayasa genetika, dan eutanasia. Prinsip moral Alkitab menjadi landasan untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai iman dalam konteks perkembangan sains dan bioteknologi saat ini. Latar belakang dari materi hari ini, di mana kita melihat bahwa dunia modern sangat menyarankan langsung dari sini aja latar belakang materi kalau latar belakang pada materi hari ini adalah bahwa kita melihat di dalam dunia modern kita menyaksikan bahwa banyak dilema moral yang baru seperti aborsi, bayi tabung, rekayasa genetika, dan bahkan modifikasi DNA, bahkan hingga eutanasia. Sebagian orang memandang teknologi ini sebagai bukti kemampuan manusia menguasai hidupnya sendiri. Namun, iman Kristen menegaskan bahwa kehidupan tidak netral secara moral. Semua keputusan manusia, termasuk keputusan ilmiah, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu, etika Kristen perlu hadir sebagai kompas moral di tengah arus kemajuan teknologi, sehingga memunculkan pertanyaan bagi kita semua, bagaimana prinsip moral Alkitab memandu pengambilan keputusan di dalam sains yang modern ini? Ini ada perspektif Kristen ya. Perspektif Kristen umumnya menolak aborsi ya, karena bertentangan dengan penghormatan terhadap kehidupan yang diberikan oleh Allah yang sejati. Meski demikian, ada diskusi dalam mengenai kondisi darurat dan perlindungan bagi kehidupan ibu sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang etis. Dalam isu aborsi, etika Kristen menegaskan bahwa kehidupan manusia itu telah dimulai sejak dalam kandungan dan dia memiliki nilai penuh di hadapan Allah. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat ke-16. Di situ bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Allah aktif membentuk manusia di dalam rahim. Sementara Yeremia 1 ayat 5 juga menegaskan bahwa Tuhan mengenal manusia bahkan sebelum kelahirannya. Karena itu, aborsi dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak menghargai kehidupan yang dikuduskan oleh Allah. Next. Ini nggak sesuai sama skrip ini. itu dari rekayasa genetika masih lanjut. Itu belum selesai kau baca pun. Ini harusnya ada di sini. Prinsip etika Kristen tentang kedaulatan Allah atas kehidupan. Tadi kita melihat bahwa Mazmur mengatakan bahwa Allah aktif membentuk manusia di dalam rahim, dan juga Yeremia mendukung hal ini, dan Allah mengenal akan kelahiran kita, akan kehidupan kita di dunia ini. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab lain yang dapat kita lihat? Ayub juga mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya kehidupan kita saat ini semuanya adalah
bulan. Selanjutnya kita masuk di dalam prinsip etika Kristen di dalam kedaulatan Allah atas kehidupan. Tadi kita melihat bahwa di dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 menunjukkan bahwa Allah itu aktif membentuk manusia di dalam rahim, dan juga Yeremia juga mendukung hal ini dengan mengatakan bahwa Allah itu mengenal manusia sejak di dalam kandungan ibu, bahkan sebelum kita lahir. Nah, itu artinya bahwa Allah mengetahui segala hal tentang kehidupan kita, dan Allah memiliki kedaulatan penuh dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kata-kata kitab yang lain? Misalnya Ayub 1 ayat 21 menyatakan bahwa Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya segala kehidupan kita yang kita miliki ini semuanya milik Allah. Dan kehidupan kita yang kita miliki ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Kalau kedaulatan Allah membuat manusia tidak bebas memperlakukan hidup menurut keinginannya sendiri. Dan di dalam konteks bioetika, prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan medis itu menghormati otoritas Allah atau justru melanggarnya. Mengubah kehidupan tanpa mempertimbangkan kehendak Allah sama dengan menggeser posisi manusia menjadi Allah yang kecil di dalam dunia ciptaannya yang besar. Implikasi etis di dalam praktek medis. Di dalam praktek medis, keputusan terkait aborsi harus mempertimbangkan nilai moral dari kehidupan yang diyakini oleh iman Kristen. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak hidup serta keseimbangan dengan keselamatan ibu. Pendekatan etis perlu mengintegrasikan prinsip kasih dan tanggung jawab untuk menjadi martabat terhadap setiap individu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya, Eka Bes. Mari tadi lah, aku malah nggak bisa lihat tuh. Kok mungkin kalau pakai kacamata yang pembesar ya? Hah? Nggak bisa baca lagi. Gimana? Nah yang ini kayak segini. Ini kan? Oke. Baik saudara-saudara sekalian, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Christopher. Baik saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari rekan saya Christopher, dan saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rekayasa genetika dan euthanasia dalam pandangan kekristenan. Ya, yang kita tahu rekayasa genetika merupakan suatu peluang besar untuk mengobati penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Ya aku tuh sampai aku boleh berlutut gak sih, soalnya gini. Nah, boleh. Yang di atas ya udah nggak apa-apa, judulnya nggak usah. Tapi di situ ya rekayasa genetika dan euthanasia menurut pandangan kekristenan kan? Iya. Genetik bersama pernikahan genetik. Apa perbedaan ini dan ini? Sama. Kompleks kehidupan Kristen terapi genetik yang terjadi itu kan kemanusiaan manusia alami, tetapi jadi aku bilang bagaimana ini aja ya. Iya. Ini budaya kita tahu bahwa rekayasa genetik itu sebagai terapi genetik umumnya dinilai dan diterima dan mandat budaya untuk memelihara karena tujuan bersifat restoratif. Namun, itu di situ ya. Atau mulai dari etika Kristen aja. Mana? Ini aku baca mulai dari etika Kristen, selesai baca ini aku mulai dari sini. Boleh. Tapi ini John F. Gardner nanti ada lagi di bawah di skrip ini. Jadi sama aja juga sih. Ya aku baca sampai sini aja, nanti sampai titik udah habis itu lanjut. Oke.
Baik saudara-saudara, saya akan melanjutkan pembahasan poin selanjutnya. Gimana sih? Baik saudara-saudara, saya akan melanjutkan Pembahasan berikutnya tentang Baik saudara-saudara, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai rekayasa genetika dan eutanansia dalam pandangan kekristenan. Ya, kita tahu bahwa rekayasa genetika ini membuka peluang besar untuk mengobati penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Dalam etika Kristen, menerima terapi genetik ini itu bertujuan memperbaiki kerusakan biologis. Namun, hal ini berbeda dengan genetic enhancement, yaitu usaha meningkatkan kemampuan manusia melampaui batas alami. Ya, menurut pandangan John Klinat menegaskan bahwa peningkatan genetis berpotensi mengubah cara manusia memandang dirinya bukan lagi sebagai ciptaan Allah, tetapi sebagai hasil ciptaan manusia. Selain itu, ada lagi pandangan dari Brian Weathers menunjukkan bahwa enhancement menciptakan ketidakadilan sosial dan mengancam identitas manusia. Karena itu, etika Kristen mendukung penggunaan rekayasa genetika untuk pemulihan, bukan untuk menciptakan versi baru manusia. Ya, rekayasa genetika ini juga suatu isu yang lebih kompleks karena melibatkan keterlibatan manusia secara langsung dalam struktur dasar kehidupan. Tapi berdasarkan etika Kristen membedakan antara terapi genetik yang bertujuan memperbaiki kelainan genetik dan yang dinamakan genetic enhancement tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk bertujuan meningkatkan kemampuan manusia melampaui kondisi alam. Tetapi terapi genetik umumnya dinilai dapat diterima karena sejalan dengan mandat budaya untuk memelihara dan memperbaiki ciptaan Tuhan. Dapat kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 28, dan karena tujuannya bersifat restoratif. Namun rekayasa peningkatan genetik dinilai problematis karena berpotensi menempatkan manusia sebagai penentu identitas biologis yang baru, membuka peluang yang ketidakadilan sosial dan mencerminkan sikap yang tidak menghormati keterbatasan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi seakan-akan manusia ini bisa menciptakan manusia baru. Jadi kayak menempatkan manusia dengan Allah, kira-kira seperti itu. Boleh ngomong kira-kira seperti itu? boleh. Kan video pembelajaran toh. Rekayasa genetika sama kali Ya, selanjutnya. Aku jelasin benar kan? Iya. Ya. Atau langsung aja ke euthanasia. Ya. Yang kedua adalah emang masih ada rekayasa genetik? Ini sama. Enggak, ini euthanasia. Iya. Berarti ininya sama. Iya. Nah, ya udah berarti baca aja. Pandangannya sama nggak sih? Oh iya sama. Aku baca aja ya, ini aja. Baik, selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu euthanasia, ya. Dalam isu euthanasia, etika Kristen menolak tindakan aktif mengakhiri hidup karena kehidupan adalah milik Allah dan kematian berada dalam yuridiksinya. Kita lihat dalam Mazmur 24 ayat yang pertama menyatakan bahwa hidup adalah milik Tuhan dan larangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13, ya. Hal ini menegaskan bahwa nilai kehidupan hingga akhir. Mana? Bulan ini kan titik. Aku baca dari sini itu nggak usah ya? Iya. Nggak jelas soalnya. Menghentikan terus. Mana dari akhir? Nanti baca ini sampai ini dulu baru nanti ambil ini gitu. Baik. Poin selanjutnya
selanjutnya yaitu membahas tentang euthanasia. Ya, dalam isu euthanasia, etika Kristen menolak tindakan aktif mengakhiri hidup karena kehidupan adalah milik Allah dan kematian berada dalam yuridiksinya. Jika kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 1 menegaskan bahwa bumi beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk kehidupan manusia. Jadi larangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13 juga menjadi dasar bahwa manusia tidak boleh mengambil hidup manusia lain, bahkan untuk alasan yang tampaknya penuh belas kasihan. Namun, di sini etika Kristen membedakan antara euthanasia aktif dan penghentian perawatan medis yang agresif yang tidak lagi memberikan manfaat, ya. Jadi penghentian perawatan seperti bukanlah tindakan membunuh, melainkan proses gimana, Chris? Ya. Iya. Ini digeser aja dulu, nanti selesai dulu sampai di sini baru aku ambil pandangan si Gilbert. Oke. Nanti sampai sini aku baca pandangan Gilbert, aku masuk ke sini. Oke. Kayak miring nggak sih tuh? Enggak. Ya. Baik, poin yang selanjutnya yaitu membahas tentang euthanasia. Tadi kita sudah membahas tentang rekayasa genetika, selanjutnya tentang euthanasia. Ya, jadi euthanasia itu adalah isu tentang mengakhiri hidup. Bodoh, Eka bodoh. Anjir. Karena dengan atas dasar belas kasihan kan. Baik saudara-saudari, poin selanjutnya saya akan membahas tentang euthanasia. Tadi kita sudah membahas juga tentang rekayasa genetika, ya. Jadi euthanasia adalah tindakan membunuh atas dasar belas kasihan. Nah, menurut etika Kristen ini menolak tindakan aktif mengakhiri hidup karena kehidupan adalah bukan membunuh, mengakhiri hidup. Sama aja membunuh diri. Sabar. Oke. Tangan kelihatan kamera. Baik saudara-saudari, saya akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu tentang euthanasia. Jadi euthanasia ini adalah tindakan mengakhiri kehidupan atas dasar belas kasihan. Nah, bagaimana menurut pandangan etika Kristen? Jadi menurut pandangan etika Kristen, ini menolak tindakan aktif mengakhiri hidup karena kehidupan adalah milik Allah dan kematian berada dalam yuridiksinya. Berdasarkan Mazmur 24 ayat 1, kita lihat di situ bahwa Mazmur 24 ayat 1 ini menegaskan bahwa bumi beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk kehidupan manusia. Jadi larangan membunuh jika dilihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Anjay, apa yang membuatnya begini, kawan? Apa boleh lagi? Kok ini? Itu juga yang menyanyi di depan itu mengganggu sekali. Oke. Baik saudara-saudara, saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang euthanasia. Jadi euthanasia ini adalah tindakan mengakhiri kehidupan manusia atas dasar belas kasihan. Nah, jika kita lihat dalam pandangan etika Kristen, di situ etika Kristen menolak tindakan aktif mengakhiri hidup karena kehidupan adalah milik Allah dan kematian berada dalam yuridiksinya. Kita lihat dalam pandangan kitab Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa bumi beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk kehidupan manusia. Kemudian kita lihat lagi dalam Keluaran 20 ayat 13 itu tentang larangan membunuh, ya. Itu menjadi dasar bahwa manusia tidak boleh mengambil hidup manusia lain, bahkan untuk alasan yang tampaknya penuh belas kasihan, ya. Tapi menurut etika Kristen membedakan keduanya
yaitu antara eutanansia aktif dan penghentian perawatan medis agresif yang tidak lagi memberi manfaat ya. Penghentian perawatan seperti ini bukanlah tindakan membunuh, melainkan membiarkan proses kematian berlangsung. Ya, menurut pendekatan etika Kristen menekankan pentingnya perawatan paliatif, pendampingan spiritual dan peneguhan martabat pasien di masa-masa terakhir hidupnya. Ya, kita lihat lagi dalam pandangan Gilbert Meliander, yaitu dia membedakan eutanasi aktif dan penghentian perawatan agresif. Ya, menghentikan tindakan medis yang tidak lagi memberi manfaat bukanlah membunuh, melainkan membiarkan kematian secara alami. Dan dalam konteks Kristen, fokus utamanya adalah perawatan paliatif. Kau baca 2 kali. Gimana itu, Pak? Benar. Sudah sampai hidupnya sudah. Gak usah pandangan Gilbert lagi. Sampai di situ aja harusnya. Karena yang menurut si Gilbert dia baca ulang, aku baca ulang paliatif dan putus. Ayo. Berarti buat ulang lagi. Anjay. Ya gak apa-apa, aku ulang lagi gak apa-apa. Sekali lagi. Aku baca aja ini semua, gak usah baca di sebelah lagi. Ya gak sih? Boleh. Jadi saya ulang berkali-kali, Chris. Sabar dalam segala susahmu. Aku bacanya sampai di sini aja. Iya. Sampai hidupnya ya. Baik saudara-saudari, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu membahas tentang eutanasia. Kita tahu bahwa kenapa kalau ulang jelek? Ditutup aja dulu gak sih? Apa? Itu. Apa nanti aku potong. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang eutanasia. Kita tahu bahwa eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan manusia atas dasar belas kasihan. Ya, jika kita lihat dalam pandangan etika Kristen, di situ etika Kristen menolak pandangan untuk mengakhiri kehidupan manusia atas dasar belas kasihan, karena berdasarkan etika Kristen mengatakan bahwa kehidupan adalah milik Allah dan kematian berada dalam yuridiksinya. Kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 1 menegaskan bahwa bumi beserta isinya adalah milik Tuhan, termasuk kehidupan manusia. Dan selanjutnya dalam Keluaran 20 ayat 13 juga menjelaskan tentang larangan membunuh. Hal ini menjadi dasar bahwa manusia tidak boleh mengambil hidup manusia lain, bahkan untuk alasan yang tampaknya penuh belas kasihan. Ya, jadi menurut etika Kristen, eutanasia, baik itu eutanasia aktif dan penghentian perawatan medis secara agresif yang tidak lagi memberikan manfaat. Ya, jadi penghentian perawatan seperti ini bukanlah tindakan membunuh, melainkan membiarkan proses alami kematian berlangsung. Jadi pendekatan etika Kristen menekankan pentingnya perawatan paliatif, yaitu pendampingan spiritual dan peneguhan martabat pasien di masa-masa terakhir hidupnya. Selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya, Christopher. Kita berdua ya nanti. Boleh. Etika resolutan. Jelas nggak itu? Perlu dikasih lagi? Enggak, sudah. Mau dari mana?
Baik, apa kesimpulannya pada materi hari ini? Yaitu bahwa etika Kristen itu sebenarnya tidak menolak perkembangan sains dan bioteknologi. Sebaliknya, iman Kristen mengakui bahwa sains adalah alat yang dapat dipakai untuk memulihkan dunia sesuai maksud Allah. Namun, kemajuan teknologi ini juga harus diuji gitu, dan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Apakah itu sesuai atau tidak? Penghargaan terhadap kehidupan, pengakuan atas martabat manusia, ketaatan kepada kehendak Tuhan, dan praksis kasih di dalam keputusan moral, itu semua harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, orang percaya dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai dilema biotika yang modern ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikian materi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan dapat memberikan suatu pemahaman yang baru tentang bagaimana kita harus bersikap memutuskan tentang aborsi, eutanasia, dan rekayasa genetika. Apakah itu sejalan dengan firman Tuhan atau justru itu bertentangan dengan firman Tuhan dan menolak kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Akhir bagus lah nanti. Top, boleh nggak aku kasih saran bikin ininya? Pas bagian ayat Alkitabnya aja kau kasih di layar, ininya nggak usah.